Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eunike Sela Aulia Silain dengan NIM 1324088. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul homiletika. Subtopik yang akan dibahas itu yang pertama ada pengertian dari homiletika, yang kedua ada tujuan homiletika, yang ketiga ada komponen homiletika, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip homiletika. Homiletika adalah seni dan ilmu berkhotbah atau menyampaikan pesan keagamaan, khususnya dalam konteks kekristenan. Istilah ini berasal dari kata Yunani homiletikos yang berarti percakapan. Homiletika melibatkan penyusunan, persiapan, dan penyampaian khotbah yang efektif dan relevan dengan audiens. Tujuan homiletika yang pertama itu menyampaikan pesan keagamaan yang berbasis pada teks suci seperti Alkitab bagi umat Kristen secara jelas, relevan, dan menarik. Yang kedua, membangun hubungan antara pesan agama dan kehidupan sehari-hari pendengar. Yang ketiga, mendorong transformasi spiritual dalam kehidupan pendengar. Yang keempat, mempelajari hal-hal penting dalam berkhotbah, cara memberitakan ajaran firman Tuhan dengan tepat, dan yang terakhir, serta mendidik pengkhotbah agar terus terarah dengan baik, menjadi pemberita firman yang terarah. Komponen homiletika yang pertama itu eksposisi, memahami dan menjelaskan teks suci dengan mendalam sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan maksud penulis aslinya. Yang kedua ada aplikasi, menghubungkan pesan teologis atau moral dari teks dengan situasi konkret kehidupan jemaat. Yang ketiga ada argumentasi, mengembangkan argumen yang logis dan terstruktur untuk mendukung poin-poin utama dalam khotbah. Yang keempat, ada retorika, teknik berbicara yang menarik menggunakan bahasa yang indah serta cara menyampaikan yang meyakinkan. Ada prinsip-prinsip homiletika. Yang pertama itu kejelasan. Khotbah harus mudah dipahami, penggunaan bahasa yang sederhana, dan contoh-contoh yang relevan sangat penting. Yang kedua ada keteraturan. Khotbah harus terstruktur dengan baik, mulai dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Yang ketiga ada relevansi. Pesan yang disampaikan harus memiliki relevansi dan konteks kehidupan jemaat yang mendengarkan. Yang keempat ada keaslian. Khotbah harus menyuarakan kepribadian pengkhotbah, mencerminkan iman, dan tidak terdengar seperti tiruan. Jenis-jenis khotbah dalam homiletika. Yang pertama itu ada khotbah ekspositori, berfokus pada penjelasan rinci dari sebuah teks atau bagian Alkitab. Biasanya menggunakan metode penafsiran yang mendalam. Yang kedua, khotbah tematik, berpusat pada suatu tema atau topik yang dikembangkan melalui berbagai referensi Alkitab. Yang ketiga, khotbah biografis, mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dan menyampaikan pesan moral yang relevan. Yang keempat, khotbah naratif, menggunakan pendekatan cerita atau narasi dari Alkitab untuk menyampaikan pesan. Ada teknik penyampaian khotbah. Yang pertama itu sikap tubuh. Bahasa tubuh harus mendukung pesan yang disampaikan. Yang kedua ada intonasi, mengatur tinggi rendah suara, kecepatan berbicara, dan penekanan kata untuk menekankan pesan penting. Yang ketiga ada kontak mata, membangun hubungan dengan jemaat melalui kontak mata yang tepat. Yang keempat ada penggunaan ilustrasi. Ilustrasi atau contoh nyata dapat membantu membuat pesan lebih mudah dipahami dan diingat. Fungsi dari homiletika itu manusia dapat mengenal Allah secara benar, menerangkan Yesus Kristus dan karya-karyanya yang sudah genap dan sempurna, mengubah kehidupan atau pertobatan, mengubah orang menjadi lebih dewasa, menghibur orang yang gelisah dan khawatir dan menderita, dan agar Alkitab dicintai sebagai pedoman hidup yang utama. Kesalahan yang harus dihindari dalam berkhotbah. Yang pertama itu monoton. Khotbah yang disampaikan tanpa variasi intonasi atau energi bisa membuat jemaat kehilangan minat. Yang kedua itu tidak relevan. Jika khotbah tidak berkaitan dengan realitas kehidupan pendengar, pesan mungkin tidak akan berdampak. Yang ketiga itu adalah terlalu panjang. Khotbah yang terlalu panjang bisa menyebabkan jemaat kehilangan fokus.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan khotbah. Yang pertama itu menghormati keragaman audiens. Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah khotbah. Yang ketiga memberikan penjelasan tentang iman dan sikap yang lembut dengan penuh hormat. Yang keempat mengembangkan mentalitas yang positif sebelum, selama, dan setelah berkhotbah. Kesimpulannya, homiletika juga sangat berhubungan dengan etika dalam berkhotbah. Pengkhotbah harus menjaga integritas, tidak memanipulasi teks untuk tujuan pribadi, dan selalu berusaha membawa jemaat kepada kebenaran yang sejati. Dengan mempelajari homiletika, seorang pengkhotbah dapat menyampaikan pesan spiritual dengan cara yang efektif, menyentuh hati pendengarnya, dan memotivasi perubahan hidup yang lebih baik. Sekian pesan saya tentang homiletika, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.